Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena di sini kita udah mematuhi protokol kesehatan, jadi bisa dilepas Ya, dulu kayaknya maskernya maskernya harus dilepas dulu. biar lebih enak. Ngobrolnya lebih santai dan Boleh. Ya. Saya lepas ya. Kok ganteng? kayaknya stres semua ini wajahnya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua yang nonton, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat semua yang nonton, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mungkin biar di sini lebih panas, lebih semangat, kita jargon dulu ya. Bisa dipimpin Mbak? Iya, mungkin biar menambah semangat. Kali ini kita jargon dulu. Di kepala? Berani dan bangga. Oke, sebelumnya ini kembali lagi bersama Di Kepala, podcast Di Kepala. Ini kali ini episode keberapa nih kira-kira? Tiga. Ya, jadi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan itu kalau tak kenal maka Tak saya. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu ya, mungkin dari sini dulu nanti terakhir ditutup sama Mbak Rurok gitu. Boleh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama asli saya Ahmad Alvan Dava. Asal saya dari Gresik, sekarang kuliah semester 6 dan di Kepala biasa dipanggil Letoy. Ya mungkin selanjutnya Masnya. Kok gede Mas ya? Aku yang deg-deg. Nah, kayak mlebu gini-gini. Ora tahu mana-mana. Ora tahu disuruh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau kalau di Kepala biasa disebut Pusi. Iron Man. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya monggo Mas di sebelah saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama asli saya Aditya Resa, biasa dipanggil Tito. Saya tinggal di Sidoarjo. Untuk nama lapangan di Kapala saya biasa dipanggil Argus. Oh, Mas Agus. Terus Ya, selanjutnya betul. mungkin Masnya yang senyum-senyum ini. Saya itu memang gampang senyum. Oh, gitu ya? Selalu bagi. Senyum ganteng. Oh, kalau nggak senyum? Enggak ganteng. Ya, nama saya itu Muhammad Adib Noval. Biasa dipanggil Adib. Saya dari Nikapala juga. Angkatan 2017 atau kalau di Nikapala itu angkatan 24. Iya. Argolini. Ya, di Nikapala saya itu memiliki nama lapangan Mestak Cekak. Biasa dipanggil Mestak seperti itu. Mas Mestak gitu ya? Boleh. Oke. Mungkin saya ya ini yang terakhir. Iya, saya lagi. Nonton mungkin tinggal satu-satu yang di tribun atas mana suaranya. Oh, banyak sekali penontonnya. Iya. 37.000. Oke, perkenalkan nama saya Rini Indrawati. Kalau nama lapangan Gloriosa, tapi orang-orang manggil saya bukan Mbak Glorio kebanyakan. Siapa? Siapa ya? Duh. Iya, biasanya orang-orang itu manggilnya Mbak Ruro, tapi Jauh Mbak sekali. Glorio juga bisa. Nah, saya dari Nikapala PDN 26 atau angkatan 29. Nah, kali ini di podcast Nikapala yang episode ketiga ini. Angkatan 29. Angkatan 29. Oh, Rawat. angkatan 26. Oh ya, Maksudnya angkatan kalau kuliahnya 2019 gitu. 26 itu nama angkatannya apa? Kaliandra, lembah Kaliandra. Ya. Sangat dalam. Ya, dalam sekali artinya. Mungkin Dalam. nanti bisa dikulik lebih. Ya. Kalau masuk ke kepala dulu ya, baru tahu nanti arti-artinya. Oh, ini. FDI aja, FDI Iya, kalau iya. aku Pemes Takung ya, Iya. sama kayak Mas Agus. Langsung nanti komen aja. Angkatan berapa? Iya. Namanya apa? Monggo bisa absen lah. Oke, lanjut ya. Saya yakin banyak pertanyaan. Ya, di sini podcast Nikapala episode ketiga. Nah, kita kedatangan 3 narasumber tadi yang sudah perkenalan dari mulai Mas Lesti, Mas Agus, terus Mas Mesta. Nah, mungkin gimana ini kabari dari para narasumber? Ya, alhamdulillah seperti yang bisa disorot kamera di sini, kita semua sehat dan masih utuh dan memiliki semangat yang tetap Wah, meningkat. gitu ya. Alhamdulillah. Karena untuk Nikapala itu harus semangat. Semangat Iya, gitu ya. semangat. Bawaannya semangat, sehat gitu. Oh iya iya.
diklat juga semangat. Mungkin Mas Musta sekarang sibuk ngapain gitu? Ya seperti sewajarnya mahasiswa angkatan 2017 D4, untuk akhir-akhir ini saya sedang disibukkan dengan pengerjaan tugas akhir. Alhamdulillah tidak berjalan dengan lancar. Kenapa nih kok kelihatannya? Ya emang gitu Mbak, TA itu nggak ada yang lancar. Memang itu pembelajarannya bisa dipetik di situ. Iya. Ya itulah. Kayak banyak bagian gitu ya. Lika-liku seperti itu yang harus tetap kita lalui. Iya. Tapi hebat udah meluangkan waktu buat nikah pala Iya, di nikah saat pala. kerja. Kayak nikah pala itu semuanya. Waduh, masuk. Every time gitu. Every Ya. time. And everything. Mungkin selanjutnya Mas Argus, gimana kabarnya, kesibukannya apa aja? Kalau saya ya kesibukannya sama sih kayak Kabarnya dulu Mas. Oh, Iya, kabarnya dulu. Oke. Iya, nanti Baik di- juga gitu. kabarnya ya alhamdulillah sehat walafiat, tidak terjangkit COVID-19. Alhamdulillah. Aman ya soalnya. Aman, selalu mengikuti protokol kesehatan. Jelas, pakai masker. Ya kan di sini baru berubah. Iya. Untuk kesibukan saya mungkin sama kayak Mas Musta ya, mengurus TA sama baru selesai magang. Satu angkatan ya? Kok? Enggak, saya masuk 2018 tapi D3. Oh, D3 ya. Jadi untuk tenggang waktu TA-nya sama lah kira-kira sama Mas Musta. Ya doakan saja kita berdua bisa lulus bareng-bareng di Amin. Atau Mas Argus mau lulus Iya, bareng mau. saya? Mau 1 tahun Kan kita nih, satu angkatan ngebarengi ya, angkatannya gitu. 25. Saya terbebani ya kalau harus lulus tahun depan ini. sangat loyal sekali. Emang kan kayaknya harus gitu ya. Selalu kita Tapi dengan nggak kamu gitu. sepertinya. Konsepnya Konsepnya tidak seperti itu. Mungkin dirasa kurang mengabdi. Oh, untuk pengabdian cukup mungkin ya di kampus. Saya cukup terbebani mungkin kalau terlalu lama di kampus. Oke. Ya, ya seperti itu lah. Terus selanjutnya mungkin yang terakhir Cak Posi. Iya nih. Kayaknya Sepertinya senior dari senior. Iya, senior dari senior. Dewasa dari yang paling dewasa. Wah. Sobi ya. Oke, untuk kabar saat ini alhamdulillah baik. Dari secara keseluruhan berjalan dengan lancar, tapi tidak selancar yang mungkin orang lihat. Namanya saja hidup ya. Iya, itu ya. Ada saja, tapi Ada saja. Kalau tidak perlu orang lain tahu. Untuk kesibukan ya sibuk pastinya. Tidak pengangguran. alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki lancar. Saya nganggur. Ini udah omongan. Tidak pengangguran. Mungkin ya sekarang masih dalam proses mencari nafkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bekerja lah intinya seperti itu. Ini untuk mengayomi adik-adiknya. Harusnya seperti itu. adalah aku gak paham. Aku mana? Saya dengar-dengar rasanya kayak begitu ya. Tapi untungnya memang pekerjaan saya di Surabaya, jadi masih bisa sering gabung di Nikah Pala, gitu. Bantu-bantu atau mungkin ngisi waktu kosong latihan lah atau kegiatan yang mungkin bisa ngasih sedikit manfaat. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa apa saja mas, kayak diceritain gitu kan tadi katanya TLC meluangkan waktu bagi adik-adiknya di Nikah Pala tentunya kan ya. Ya. Maksudnya selama itu ngapain saja gitu loh. Mungkin atau ngopi atau kegiatan-kegiatan Akhir-akhir ini ya, ya. akhir-akhir ini tuh yang berjalan itu apa aja? Yang berjalan. Contoh nih ya, Ya. yang paling dekat, alhamdulillah saya masih bisa disempatkan atau masih boleh diizinkan mengikuti kegiatan. Ini kegiatannya minggu lalu, kegiatan penanaman terumbu karang atau transplantasi terumbu karang itu di Pasir Putih. Ya. Itu kebetulan mbaknya sendiri juga ketuanya kan. Iya. Nah, Iya. itu sudah- Oh iya ya, baru kemarin ya itu ya.
itu kegiatan yang paling dekat yang masih bisa saya ikuti. Dan alhamdulillah Mas bisa terjun langsung ke lapangan, ikut penanaman juga, ikut beach clean up, dan oh iya kita juga bagi-bagi sembako kemarin kan ke panti asuhan gitu. Kalau untuk video detailnya mungkin nanti bisa dilihat di IG Nikapala sih. Ada udah diupload kok. Mungkin teman-teman nanti setelah melihat video ini di search kembali lah. Ya alhamdulillah sih di situ saya merasa masih bermanfaat untuk bermanfaat. Nikapala dan mungkin untuk sekitar. Ya, mungkin bisa kasih applause dulu buat kegiatan kemarin. Jadi terima kasih banyak yang sudah mendukung webinar Nikapala kemarin, mulai dari Surabaya Diving, terus pemateri dari Jogja, terus dari peserta yang Serta dari Sabang sampai ya, Merauke ya. Gila. dari Riau juga ada, dari Batam juga ada. Cukup ramai ya kemarin. Iya, alhamdulillah lancar juga. Ini bisa tepukan lagi. Keren ini Nikapala. 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 Terus apa? Lanjut ke Mas. Ya mungkin Mas Argus terakhir kemarin apa aja sih kegiatannya sama teman-teman di Nikapala ini dari Mas Argus sendiri? Kalau saya terakhir ikut kegiatan Podcast ini ya? online kemarin dia. Yang pertama ya podcast ini paling dekat. Sebelumnya nggak ada Mas ya? Sebelumnya ada. Ada. Ngopi-ngopi. Sebelumnya itu ada kegiatan kalau nggak salah itu Kalau nggak salah benar. Benar. Kalau nggak benar, Salah. Masuk. itu ada buka bersama. Oh, bukber ya. Ya, buka puasa bersama kemarin. anggota Nikapala. Iya. Dan itu banyak diikuti anggota Nikapala aktif ya. Pasif juga banyak ya. Dan memang acaranya itu sama itu kalau nggak salah kan, buka bersama juga sama adik-adik panti. Ya, Panti ya? Sedikit rezeki ya. anggota Nikapala Iya. yang aktif maupun pasif kita kumpulkan. Kumpulin. Kumpulkan. Baru di Benar. Di ke Kalau nggak salah di Panti Asuhan. BJ Habibie. Keputih ya. Iya. Putih Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Iya. Ada yang tahu? Nggak ada. Join dulu kan Nikapala. Masnya ikut puasa. Puasa, alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah puasa. Ada nggak, Pak? Ya. Muslim. 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 Aduh, pertanyaannya betul Aduh, sekali. ini bahaya pertanyaannya. Buat saya ingin murtad. Aduh. tapi acara itu bagus banget menurut saya. Jadi itu saya kayak di bulan Ramadan itu nggak sia-sia sebenarnya. Walaupun di Surabaya dengan kondisi pandemi tapi tetap Bisa berkegiatan sosial. Iya. Tetap mematuhi protokol kan. Oh di sana. iya pasti. Jaga jarak Karena dan memang lain-lain. sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang Bermanfaat. Kue tes hari ini, editor tambahin ya. Hanya di bawah. Iya. Walaupun Nikapala yang notabene-nya pecinta alam tapi juga maksudnya nggak ngilangin Kegiatan sosial kita. Iya. Itu termasuk dari alam loh Mbak. Oh iya ya, sosial kan kembali ke alam. Senyumnya dari adik-adik kemarin yang saya lihat itu kayak bisa menenangkan hati saya. Alhamdulillah. Ikut ke sana juga berarti. Alhamdulillah ikut buka juga bisa. Berarti Jadi puasa kemarin nggak cuma puasa aja. Komplit Mas ya ibadah. Mulai dari berbagi, berpuasa, Berpuasa. mokel. Wah, bukan ibadah itu, Mas. Bukan ibadah. Sesuai dengan waktunya. Ada maghrib. Ada Iya. maghrib. terus dengar-dengar kemarin itu kan dari kita kan tentu ada kegiatan latihan mungkin dan lain-lain. Mas Mesta itu kalau nggak salah satu coach dari Coach divisi SC ya. ya, divisi Nah, Gimana dari ceritanya? dulu itu saya sebenarnya agak keberatan dengan nama coach. Padahal coach itu keren loh. Iya keren, cuma tanggung jawab di balik. Kalau berat gitu ya. Soalnya di situ saya juga memahami bahwa saya itu sebelumnya saya jelaskan bahwa saya fokus dulu pilih fokus divisi itu di divisi pro climbing. Ya, terus karena sering ya diberi tanggung jawab untuk membimbing adik-adik saya, terus dia itu akhirnya itu tadi Semangat. Ke enggak, maksudnya dia itu
tanpa sadar Sadari, ya. manggil saya pun Coach. sebenarnya saya juga nggak keberatan, cuma ya udah nggak apa-apa. Tapi supaya lebih istimewa akrab. ya. Keren. Manggil coach. Itu termasuk Coach Mister. salah satu loyalitas Iya. buat di kapal. Iya. Oh iya, saya lihat sih kan memang kesibukannya DA, tapi masih menyempatkan Ah. itu kan hal yang luar Iya. biasa. Biasanya kalau bukan saya itu mau siapa lagi? Siapa lagi gitu ya? Emangnya yang lain pada kemana? Waduh. Ada. Enggak, tetap ada. Tetap ada. Ya, Kan ada pasti Ada ada kesibukan meetingnya lain. dulu. Iya. saling support lah. Komunikasi Kalau saya saling nggak bisa. bisa ada yang pick up lah. Kemarin Kalau gimana latihannya di kampus atau kemarin itu untuk yang deket-deket ini karena memang fasilitas kampus nggak bisa dipakai. Iya, karena kondisi pandemi ya. Nah gitu akhirnya kita tetap harus bisa apa ya menyesuaikan diri dengan keadaan. Akhirnya kemarin itu kita sempat kontak dengan beberapa mapala yang dekat-dekat sini, Kontak langsung gitu Mas. kontak langsung lewat via chat Iya. dulu. selain telepati gitu. Telepati. Kemarin kita sempat Sakti. koordinasi sama teman-teman di Unitomo, Universitas apa? Universitas Dr. Dr. Sutomo. Surabaya. Ya, di situ kan dia memiliki fasilitas wall yang bisa dipakai. Akhirnya kita silaturahmi ke sana sekalian memperkenalkan olahraga rock climbing kepada adik-adik 2020. Iya, oh, yang 2020 Karena gitu dia ya. kan ya nggak Ya, bisa menikmati iya, fasilitas kampus. Jadi kita Oh, berarti sebenarnya di kampus itu kan ada wall tuh, tapi Ada. Nggak kendala Tapi nggak bisa. Belum bisa untuk masuk iya. dari Karena kampus belum ada kondisi- izin. Karena kondisi pandemi mungkin ya. Jadi kampus nggak bisa mengizinkan. Akhirnya kita pakai fasilitas di luar. Iya, yang mungkin kebetulan buka gitu ya. Kayak gitu. Kemarin ikut set ya? Ya, Gimana sih itu? Kemarin ke set ya? alhamdulillah kemarin untuk set awal saya nggak ikut, ya alhamdulillah. Terus akhirnya tapi dia set gimana sih? Mas? Set alatnya Pak. enggak kan itu untuk melakukan kegiatan itu kan perlu membuat ancoring di atas Oh, wall. setting alat. Setting alat Alat. sih, rock Naik ke atas. gitu. Golnya yang memang golnya yang nggak bisa dibilang pendek itu sekitar 15 meter kalau kemarin. Kalau Dan tinggi. kan sudah lama banget juga saya nggak Nggak. bermain Iya. kayak gitu. Iya, Hampir karena ada pandemi. setahun lebih mungkin. Oh itu mainan buat Mas ya? Waduh, Nah, aduh. kerennya, soalnya kan coach. Oh, jadi wajar, jadi Wajar. panutan kan? Iya, Tapi itu karena harus jadi sudah mainan jadi gitu. gitu loh. Keren. Terus Mas. Yang sudah lama nggak main out. Yang sudah Bawahnya lama coach gitu. tidak Oh, punya berolahraga pemain. itu akhirnya kemarin untuk setelah set kita aplikasi panjat, terus waktu cleaning itu dari pihak sana dari Ikut pihak bantu Mapalas gitu ya? membutuhkan satu orang untuk nyopoti itu. Terus akhirnya saya Nyopoti? naik nyopoti yang di Ngelepas atasnya. gitu. Atau Orang orang kearifan lokal. Jadi Ya agak bentuk cuma ya siapa lagi ya, Iya. tetap balik ke situ. Jadi kan buat teman-teman mungkin ada yang nggak tahu, ada yang belum tahu, yang belum tahu itu kalau mau apa latihan rock climbing kan harus ngeset tali dulu ya, Iya. masang Iya, tali di ke atas. atas. Jadi ada teman-teman yang masang tali di atas gitu buat Install. install, nge-backup gitu. Alhamdulillah kemarin sih lancar kegiatannya, dari peserta yang ikut itu sudah nyoba semua. Dan mungkin untuk kegiatan Tapi tetap apa? prokes kan Mas? Oh ya prokes bos, kita cuci tangan sebelum Iya. manjat. Pakai masker. Pakai kalau Kalau manjat manjat enggak. dilepas dulu, soalnya Iya, nanti ketika berangkat gitu kan. ngap nanti ya. Manjat pas. alat-alatnya juga berarti udah steril. Oh steril, kita semprot semua. Divaksin. Alat Suntik mananya? Vaksin ya. tapi dulu sewaktu apa masih Ya, kayak bisa gini berkegiatan apa? di kampus Oh. ngeset Gimana? gimana? Ya itu, ya mungkin ini beberapa dari adik-adik di kapal juga belum merasakan Belum itu, pernah, iya. soalnya Berapa termasuk- meter sih tingginya kalau mau kampus kira-kira? Kalau wall kampus itu Mau terbilang PNS tinggi. tinggi banget. Tinggi juga. Ya 18 meter. 18 meter. Jadi kemarin itu waktu kondisi belum seperti sekarang, kita lebih mudah Mas untuk kegiatan rock climbing ini, soalnya di kampus pun juga sudah ada wall sendiri dan alat-alatnya juga lengkap dan bagus-bagus. Masuk
banyak yang baru seperti itu. Jadi kita tiap hari itu Latihan aja. itu bisa. Kampus sangat support ya. Sangat support sekali. Terima kasih Bapak. Atas dana-dananya untuk saya senang. Terima kasih Pak. Mungkin sehabis podcast ini langsung dibuka kembali. Wow, Amin. Jadi dulu itu ya seperti itu kan, kalau mau pakai itu harus ada persiapan sebelumnya kayak pemanasan ataupun mempersiapkan alat, menghubungi logistik seperti itu. Nah. Itu mudah dilakukan. Itu dulu. Nah, ke depan ini dengan kondisi seperti ini, kira-kira ada nggak keinginan berlatih lebih giat lagi gitu kan? Ya tentunya tetap ada, Mas. Soalnya Harus ada. Jadi langkah-langkahnya sebagai panutan nih. Iya, sebagai coach kan mesti ada, udah terpikirkan gitu loh ya, kedepannya. sebenarnya untuk kegiatan yang kayak gini ya saya nggak bisa menjelaskan secara detail, soalnya dari yang bertanggung jawab pun sebenarnya sudah bukan saya. Ya, Ya, cuma ini yang turun lagi support gitu. system, Mas, ya? support system yang saya tahu aja. Ini mungkin ke depannya, nggak mungkin ini pasti ke depannya kita akan rutin untuk latihan tiap minggu, baik itu latihan fisik yang lari-lari ataupun yang pola seperti itulah. Terus kita juga bakal mencoba sebisanya kerja sama ke banyak pihak gitu ya, agar bisa latihan gitu. ya seperti itu, yang di Surabaya lah mungkin yang mudah kita jangkau, kayak teman-teman dari Jalawira, teman-teman dari Jalawira, Iya, Bu Hati. Oh, kita orang orang tua. tua. Itu juga ikut membantu ya. Iya, soalnya dia itu bolanya kan juga bagus di sana. Iya. Terus ada dari teman-teman Mupalas Muhammadiyah, Iya. ya itu juga. Oh iya, UM ya, Muhammadiyah Kita akan Surabaya. koordinasi dengan teman-teman Mapala supaya bisa tetap jalan. Lancar. Amin. Berarti di Nikapala itu maksudnya banyak relasi gitu ya enaknya. Iya. Artinya banyak yang bantu. Iya. Kekeluargaan Ada. itu mesti kita dapat dari setiap kegiatan yang kita lakukan, mulai dari awal persiapan kan di situ kita akan tetap kerjasama. Iya. Nyiapin alat itu nggak bisa sendiri. Iya, banyak orang ya harusnya. Banyak orang, mau kita nulis, kita kalau sendiri ya beberapa. Dari di situ kita dapat pelajaran bahwa kerjasama itu penting dan loyal juga. Kalau nggak loyal loh saya udah tinggal. Iya, TA ya. Iya. Si TA. Penting kan bermasa depanku dulu. Iya. Oh. Tapi kan karena Iya. Kecintaan ya. kecintaan, Saya tuh adanya, dari iya. dulu sudah banyak diberi oleh mas-mas dan bapak. Saya mulai dari bahkan ilmu, material, uang dan sebagainya itu sudah banyak diberi ya. Iya, Masa kita nggak ngasih juga ya, kayak gitu. Alhamdulillah sih masih bisa berjalan dan ilmu-ilmunya juga masih bisa tersalurkan sampai sekarang pun sampai ya. sekarang. Dan mungkin insya Allah kedepannya Oh pasti nggak pasti. bisa. Ya, jadi kan kalau tadi kan cerita-ceritanya kan tentang di dalam kampus. Nah, kita sendiri kan pecinta alam, gitu. Dari kegiatan di alam gitu. Kalau dari saya sendiri kalau kegiatan di alam gimana? Mungkin di sini kan benar jujur ya pendidikan lanjut kan. Iya. Atau mungkin ketika tryout pendidikan atau memang lagi senggang kita main ke tebing gitu, nyebrang climbing kan panjat Iya. tebing gitu. Ada sedikit cerita lah. Bukan panjat sosial ya. Tegaskan sekali lagi. Panjat tebing. Di panjat. Ya, memang dari namanya sendiri kan sudah rock climbing, jadi panjat tebing bukan panjat dinding. Otomatis kita juga perlu aplikasi ke lapangan Iya, supaya lapangan. kita mengetahui kondisi di dua-duanya. Jadi waktu kemarin sebelum pandemi itu pun kita sangat mudah untuk mengakses Kayak izin dari kampus untuk masalah kegiatan di luar. Nggak cuma di pendidikan lanjutan saja, mungkin kemarin itu kita sempat ke lapangan itu pada kegiatan kenal medan. Jadi itu kegiatan yang ditujukan untuk Mengenalkan medan ya. anggota baru supaya dia itu kenal dengan kondisi lapangan mengenai olahraga yang sedang dia rock climbing itu. kemarin sempat sih ke Tebing. Tebung Tebung Tebing. aku grogi udah kamera ini Sampai tipe-tipe gitu ya. iya kemarin yang 2000 berapa ya 18. Iya. Ya, 19 tidak ada. Belum. Siap sekali. kemarin 2018 dari teman-teman 2018 itu
diajak ke tebing Surawiti. Teman-teman ini ya, berdua ini. Ya, ini berdua Berdua, juga. sama. Mampir ke rumahnya. Mampir ke rumahnya Mbak Malika. Terima kasih Mbak Malika. Atas surganya, Atas surganya, sangat terima bagus. kasih. Terima kasih. Jadi di situ kita aplikasi panjat di tebing yang ada di situ ada 3 spot Spot tebing. spot tebing. Kita lakukan semua materi yang belum sih, kita cuma mengenalkan saja di situ, juga ya aplikasi cuma tingkat kesulitannya itu relatif berbeda, soalnya kan judulnya pengenalan saja. Itu disuruh manjat semua anak-anak baru dan mungkin Anak baru ya. ya, Yang mungkin mau baru menjadi anggota Ya. baru Nikapala. itu kita kenalkan dengan cara aplikasi langsung. Terus selain dari kegiatan kenal medan, itu juga ada kegiatan yang namanya pendidikan lanjutan. Jadi pendidikan lanjutan ini ibaratnya step di atasnya. Jadi setelah dikenalkan, dia itu akhirnya diberikan waktu untuk memilih Mana yang Mulai mana divisi yang- ya. yang ingin difokuskan. Dan kalau ada yang milih divisi RC, dia itu akan dilatih terus, dan finalnya untuk ibaratnya dia penemuan lah seperti Iya, itu yang kalau penemuan ibaratnya ya. ujian akhir gitu. Dia itu harus bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Coachnya bukan atau ya materi? sebetulnya bisa dibilang coach Pemateri. pemateri seperti Pemateri. itu. Apa yang sudah disampaikan itu harus bisa diaplikasikan oleh teman-teman baru. Kemarin yang terakhir saya sempat ikut itu di Lembah Kera yang ada di Tulungagung. Ada 2 Lu akhirnya bukan Malang ya? Astagfirullahaladzim, maksud saya tebing pegat di Tulungagung. Itu Tulungagung. pendidikan Pendidikan lanjutan. lanjutan dan untuk angkatan 2018 itu ada Mas Ahmad Lemon dan juga Mas Gali Mbak. Oh, Mas Mbak. Pesertanya ada 2. Flashback flashback ke Surawiti ya. Aku kan juga ikut sih ke sana. Awal ada cerita nih, aslinya ya agak mangsat gitu sih. Tapi ya udah gitu ya, gimana lagi gitu. Jadi kan ke sana sebenarnya ya nggak ngambil divisi itu, tapi dari Nikapala sendiri itu emang memperkenalkan semua medan itu divisi itu ya. Jadi kan biar ada pandangan dan lain-lain. Nah, saya kan dengan badan seperti ini, dengan bobot seperti ini di situ manjat. Ya sudah, saya manjat pertama, kedua, setelah itu tangan saya kok bergemetar sendiri. Sepertinya saya tidak kuat, terus saya turun. Terus? Kok mereka bilang bisa, ayo dikit lagi. Ale, kalau di RC biasanya gitu ale gitu, buat penyemangat itu ale. Ya, tuh. Dikit lagi, sampai akhirnya terjatuh ya udah lepas dari dinding. Setelah saya lihat kok tidak turun ini apa masih di atas ini, ada apa? Ayo lagi istirahat bentar. Waduh, istirahat lagi bentar, gantungan gitu ya wes, nempel dinding lagi, ya udah step by step, namanya juga sama kayak kehidupan ya, kalau menjalani step by step pasti bisa, dan pada akhirnya berhasil. Alhamdulillah sampai ke atas dan bawa oleh-oleh. Dulu banyak berat karena saya pakai celana pendek, pakai kaos ya. Itu ada fotonya kok, nanti bisa dilihat. Dicoba kan sana gini bisa. Wah, editor monggo kerja. Ya itu sebenarnya itu salah satu bentuk loyalitas dari mas-masmu terhadap kamu. Jadi mungkin loyalitas itu nggak selamanya diberikan dalam cara yang halus. Halus ya. Mungkin yang dirasakan Mas Leto dulu itu lebih ke iya, menyakitkan gitu, tapi ada pesan tersiratnya gitu ya. Di balik itu kan sebenarnya Melatih. dari mas-masmu itu mengajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang kamu inginkan itu nggak bisa dengan cara yang mulus. Harus ada Nah, perjalanannya, caranya itu agak kasar. Maksudnya kan tetap menuju. Tapi asik Ya? cerita. Sepertinya kalau ngomongin soal cerita ini yang paling banyak cerita kalau Mapala itu biasanya pendidikan dasarnya. Iya, dasarnya. Gimana? Apalagi ini kan menyambut maba lagi kan, Wah, kita mau iya, menyambut kita mau maba punya lagi. adik lagi. Kor pendidikan inti ya, Inti, anjay. inti dari skala inti. Mungkin lanjut ke PDN. Mungkin bisa diceritain
Perekrutan kemarin kan kita baru ngerekrut anggota baru ini. Itu dari narasumber mungkin tahu ceritanya kayak apa pendidikan kemarin? Mungkin pendidikan waktu offline aja. Iya, offline lebih aja, seru. ya. Sebenarnya ada Iya. narasumber yang sangat masuk gitu. Ya, masuk banget dua-duanya. Ini inti Gimana? dari PDN. Gimana? Mungkin apa harus diperkenalkan dulu Iya, ya, sebagai saudara Argus, Argus. Mas Argus. Ayo, Itu gimana? PDN sendiri. PDN berapa itu? Iya, PDN berapa dan mungkin PDN kalau saya itu dia dibilang sebagai korlap, koordinator lapangan. apa ya koordinator lapangan yang memimpinnya berarti ya? Bentar Mas. PDN itu apa ya kok? Takutnya Iya, itu takutnya ada yang tahu nggak sih? Nggak ada kan? Gimana? Bisa PDN itu pendidikan dasar di kapalan. Oh, pendidikan dasar di kapalan. Nah, pendidikan dasar di kapalan itu merupakan suatu gerbang yang dimana itu pintu masuk untuk kita menjadi anggota di kapalan. Oh, Dari yang sebelumnya kita belum anggota menjadi anggota di kapalan. Jadi dikhususkan untuk maba ya biasanya? Iya, biasanya untuk mahasiswa baru yang ingin mengikuti UKM di kapalan. Iya. Nah, PDN sendiri itu kita mendidik langsung mabanya untuk peserta dididik Iya. langsung supaya diperkenalkan bagaimana sih Kegiatannya apa aja gitu ya? kegiatan di Nikapala ini apa sih? Nikapala itu apa sih? Iya. Dan kita itu berkegiatan juga di lapangan, di alam karena kita sendiri juga pecinta alam. Fokusnya gitu di Ya. alam. Nah, pendidikan itu banyak yang dimasukkan di PTN. Yang pertama ada karakter, pendidikan karakter. Jadi kita mendidik karakter maba itu Kayak apa? Gitu ya? jadi karakter orang Nikapala. Kita memperkenalkan karakter Nikapala ke mahasiswa Iya, baru. iya, iya. Jadi gini Nah, gitu ya. seperti itu. Yang kedua, kita memperkenalkan cara mahasiswa baru ini berkegiatan di alam bebas. Seperti contohnya menjaga keselamatan diri sendiri. Iya, kayak orang-orang puncak-puncak Ya. gitu. Tapi ini masih basic kan, Mas? Iya. Ya, Dasar, kan? kita belajar di dasarnya aja. Kan namanya kan Pendidikan Pendidikan dasar. Cuma kita kenalkan aja. Iya. Kalau mau lebih lanjut, ada Pendidikan. panutan kita. Ada panutan kita. Coach. Gila. Mas Musta itu panutan kita. Mana suka dukanya jadi Iya, jadi kolab. Suka Sukanya? dukanya jadi korlap ya. Mungkin dukanya ya nggak ada sih, bisa dibilang sedikit lah. Sedikit. Hanya sedikit ya. Tapi sebelum masuk ke suka duka itu korlap tuh ngapain sih? Iya, ngapain tugasnya? Oh, Tugasnya ngapain? Penting nggak sih? Apa nggak penting gitu? Wah, sampai sendiri kan korlap Mas. Oh, Gitu. Mas mesti juga kolab ya. Iya. yang lebih senior ya. Lebih senior, Lebih senior. lebih senior daripada saya. Senior saya yang mengajari Yang saya menjadi mengajari korlap yang besar-besar baik. korlap yang baik. Benar, gimana coba Mas? Lebih tahu. Saya kan pengen tahu langsung dari Baik-baiknya saya ahlinya. berbagi gitu. Tapi secara usia, secara umur itu mungkin lebih tua saya sedikit. Sedikit lah. Sedikit. Agak jauh. Nggak jauh sebenarnya. Tapi secara pengalaman tidak kalah jauh. Ini lebih mengalami, ya lebih menguasai. Sama. Teman-teman ini semuanya juga nyamar Merendah, iya. Padahal ini tuh orang-orang hebat gitu Hebat. loh, loyalitasnya. Amin. Keren gitu. Inilah di kepala, namanya di kepala. Aku itu apa? Untuk koordinator sendiri itu ditugaskan ke mengkoordinasi kan. Jadi, nah apa yang disampaikan di ruangan kita lakukan di lapangan. Jadi kita sesuaikan medan-medan apa yang harus dilakukan nanti. Nah, koordinator lapangan juga sebagai koordinator kita juga menyiapkan medan yang sesuai dengan yang disampaikan di ruangan. Itu pasti. Selain itu juga kerja sama gitu ya. di sini kan koordinasinya banyak dengan tim rescue. Tim rescue itu nantinya kalau ada apa-apa di luar yang kita rencanakan yang handle. Terus tim logistik ini yang cukup apa ya? Tim log gitu. Kalau nggak ada ini kemungkinan nggak jalan ini kegiatan itu. Dan ada lain-lain. Nah di sini banyak yang kita pelajari, mulai dari kita leader, mimpin, kita koordinasi, ini cukup sulit. Gimana caranya kita komunikasi dengan baik, di bawah tekanan,
tekanan kadang yang kita omongin kadang bad mood gitu, tapi gimana caranya dia tetap jalan, dia tetap menerima apa yang kita perintahkan atau kita yang arahkan gitu. Terus banyaklah yang kita belajar dari sini, bukan di luar hard skill itu tadi, ada soft skill yang mungkin bisa didapat di sini untuk sekolah gitu. Mungkin Saman itu tadi sempat menyinggung Mas, mempersiapkan. Jadi saman itu Persiapkan ibaratnya bukan apa yang mau diaplikasikan dari ruang untuk lapangan Ya. itu sama carikan medannya. Iya. Otomatis di situ kan nggak cukup 1-2 hari Mas ya untuk Iya, untuk mempersiapkan. menyiapkan medan lapangannya itu. pasti itu tidak mungkin cukup 1-2 hari. Kita juga cukup lama ya. Kurang lebih sih idealnya kita menyiapkan tuh kurang lebih 5-6 bulan. Oh, Itu cepat mulai ya? dari prepare kita merencanakan sampai kita aksi di 5 lapangan. sampai 6 Itu kan lebih gitu kan Mas ya? Iya, benar. Yang Iya. pernah kita Iya. rencanakan. Jadi pernah dulu ini ketika Mas Agus ini sebagai korlap dan kebetulan medan yang mau dilalui atau mau ditempatin itu Iya. sama dengan tempat pendidikan saya. Akhirnya Mas jadi Agus kayak kerjasamanya. kolek dengan saya di lapangan ini kondisinya seperti ini. Ini enaknya gimana Mas? Terus ruangan, teori di ruangan itu seperti ini. Oke, di Kita situlah cari. kita cari. Kita nasihat gitu kan sih Mas? Ya benar. Jadi berhubung sama ya apa Iya, tempat yang tempatnya. ingin saya lakukan PTN dengan PTN-nya Mas Musi. Jadi kita kolek kerjasama di sana. Ya kita survei tempat, Iya. survei tempat, mencari medan yang cocok lah dengan materi di batuan seperti itu. Jadi ya butuh waktu yang agak lama, mungkin sekitar itu benar di Mas masih bilang 6 bulan, 5-6 bulan. Idealnya seperti itu. Itu sekitar 5 sampai 6 bulan itu apakah berdua atau mungkin dibantu oleh banyak pihak? Siapa aja mungkin yang kayak ikut gitu dalam persiapan itu? Kalau pihak yang membantu jelas banyak sekali. Yang pertama kita sebagai koordinator lapangan sendiri. Yang kedua ada pendamping, biasanya yang tahu medannya. Oh, yang tahu Seperti medan. itu. Berarti Kedua, waktu survei medan ya sama pendamping. Pendamping apa ini? Maksudnya pendamping pendamping biasanya kan Oh, apa? pendamping peserta. Ya kita kan misal saya sendiri belum tahu medan yang ingin saya tempuh. Oh gitu. Nah, contoh kan kemarin kan saya tidak tahu medannya bagaimana tempatnya tempat yang kemarin Mas Musi PTN itu. Jadi kan saya menghubungi Mas Musi untuk mendampingi saya survei ke tempat itu. Oh iya tadi itu Mas. Jadi ya gitu. Jadi setiap bidang yang ikut, maksudnya setiap bidang yang ikut dalam mensukseskan acara itu ikut Ya, semua. ikut semua. Ikut Seperti semua. logistik, Oh, rescue. dari semua elemen Ya, gitu ya. benar. Banyak ya Mas yang buat lek jadi koordinator lapangan. Banyak, Mas. Oh baik. Oke. Enggak ada atasan baru. Survei pertama baru kok. Ya begini Baik. aja review. Bukan Oh, ini Mas. si logistik saya. Jelas tahu. Iya. Tapi kan kalau menjadi korlap kan tentunya korlap kan yang koordinasi lapangan waktu PDN itu ya pasti kan juga pernah mengikuti PDN dong. Ya. Mungkin gimana sih apa ya rasanya setelah dulu perbandingannya kayak dulu itu jadi peserta terus sekarang jadi korlap. Ya gimana? Dulu kalau jadi Gimana sih peserta- diklatih itu? Kalau di kelas saya ya gitu Mas. Keras. Keras. Karena apa? Nggak kenyal-kenyal. Tapi keras dalam artian kita tidak pernah main fisik. Tidak pernah Iya, di sini. jelasnya. Keras mungkin Mental. mungkin ya Latih dikeraskan mental di kan mental itu. jadi Iya. untuk membentuk karakter kita. Iya, Jadi tentunya kan. Tetap jadi- dalam satu koridor untuk menyampaikan karakter kita. Karakter. ya akan benar disampaikan karakter gitu. kita malah. Penyampaian yang keras itu nggak selalu menuju ke hal-hal Menuju ke yang hal-hal yang negatif. itu loyalitas dari mas-mas ke adiknya itu di Nikapala banyak ditunjukkan dalam hal-hal yang mungkin dipandang itu nggak enak. Cuma Tapi aslinya itu Oh. Bukti kalau kita itu sayang ke mereka. sampai inget Gitu. dari sekarang ya. Wah harus membekas Iya, kalau beda ini tuh harus sekarang begini membekas. Mas, kalau dia nggak loyal, ibaratnya yang dia Iya, nggak bakal mau nggak jadi bakal kolab. kolab kan, Sama soalnya kita apa jadi kolab? Biaya, Biaya, Tenaga, waktu. kuliah. Waduh, kalau kuliah jangan dibahas.
Banyak belum. Banyak ya Banyak. kita lakukan mulai dari pemikiran. Ya, Jadi nggak betul. mudah ini. Orang-orang seperti ini pemikirannya luar biasa. Harus Liar. Apalagi juga materi. Ini roto angin materi. PPNS itu. Terima kasih. setelah ini PPNS Masjid dalam artian itu biar kita bisa mandiri Oh, ya, gitu. mengatur diri. Iya, Iya, bisa bukan mencari sendiri, masjid bukan- artian buruk Iya. ya, masjid artian baik gitu. Stay positif aja. Nah, tapi di situ juga kelihatan jadi kita itu organisasi Nikapala jadi Tapi lebih kreatif. mandiri, ya, kreatif Iya, gitu ya. kreatif. Walaupun Nggak manja. Nggak Nggak manja, manja. nggak selalu minta dana contohnya atau Swasembada. gimana. Nggak pakai dana, pakai OVO. Oke. Nggak gender mas. Jadi terus nggak? Jadi, Oh, mandi kita. Nanti lah, naik lebih lanjut. iya, mungkin habis ini langsung dihubungi Ya, lagi mungkin ya. di Sangkara bisa endorse. Waduh. Wih, ngomongin diklat ya. Tapi meskipun diklatnya Mapala dilayani Kapala kayak kelihatannya keras atau gimana, tapi dari situ tuh kayak dari aku pribadi tuh merasa kita jadi lebih kayak Iya. keluarga gitu. Keluarga Soalnya kan sih. susah seneng kita bareng-bareng. Dibarengin. Pernah dulu juga waktu aku diklat gitu ya, udah ya Allah namanya juga diklat dari jalan. Dikasih nama capek, juga kan ya? Hujan panas, wah Kayak- drama banget lah gitu. Ada. Terus habis itu kan lapar, masak gitu. Terus Bareng-bareng. dikasih itu pernah dikasih makan lauk Oreo, lauk ikan yang ikan pun itu ada digoreng pecah anjir lah wes banyak cerita lah di sana. Ya, tapi Sampai kan- minum air kecebok. Wah itu kamu aja. Diklatku enggak. Kalau diklatku itu ya waktu itu ada saudara saya itu namanya saudara Martel ya. Sampai dia itu seringnya itu karena nggak tahu karena lapar atau gimana. Sampai ngeduk tanah nyari cacing. Cari cacing dulu mas. Buat nyari minum aja ya. Ya tapi kan itu juga pengaplikasian lah. Nanti jadi kita lihat juga hasilnya kan seperti apa. Kita di Nikapala juga kekeluargaannya dapat. Karena susah bersama. Nah, ini. mungkin sampai alumni Alumni pun banyak kan ya, banyak support sekali. Benar-benar. Memang poinnya di pendidikan atau kegiatan apapun di Nikapala itu yang mendekatkan kita. Iya. Berarti kita susah Susah bareng, Senang. bareng. bareng. Iya. Dari suatu kegiatan itu dalam perencanaan kan kita Ada. butuh intensitas Iya. bertemu yang Iya, cukup tinggi. tinggi. Dari situ secara nggak langsung, secara nggak sadar kita itu menumbuhkan itu ikatan. Ikatan kekeluargaan. Nah, Kan memang basic atau dari Nikapala sendiri memang sebenarnya kita itu wadah dari keluarga kita sendiri gitu. Ya disitulah kita menjalin kekeluargaan. Salah satu contohnya ketika PDN kita kan otomatis di situ dipres terus. Iya, ditekan. Nah, ditekan oleh para koordinator yang ada di lapangan panitia untuk bisa cepat dan tangkas seperti itu. Kalau kita masak sendiri nggak mungkin Nggak jadi. mungkin jadi. Nyalakan api aja susah. Apalagi di kondisi alam ya. Di situ kita perlu kerjasama, kekeluargaan dan loyalitas itu sangat Sangat dibutuhkan Digembleng. sekali. Iya. digembleng di situ di PDN. Makanya ketika setelah PDN ini diharapkan untuk seluruh peserta Tetap nah, menjaga 3 poin Tiga tadi. poin. Tapi nggak cuma peserta aja yang dapat Semua. itu. Untuk panitia Iya, pun juga panitia. ngerasain kan, panitia Iya, juga jadi- harus kerjasama, harus koordinasi ya meskipun mesti Iya, ada ya cekcok, pertengkarannya iya. banyak cekcok ya sing Tapi kan, misu-misu lah sing iya. apa tapi ya Kembali namanya lagi, keluarga. ya, keluarga. Kita sudah Tempat menjadi buat keluarga pulang, di Nikapala. balik-balik gila. Itu sih. Terus apa lagi? Ya kalau dibilang panitia capeknya malah 2 kali mas daripada peserta kadang bilang capek gini Iya, satu kali ya Satu mungkin ya, kali. satu acara. Mereka nggak terlalu mikir mungkin Iya. gitu. Kita sudah mikir juga Siapa survei. banyak di situ meluangkan tenaga untuk Iya. itu. Sampai 6 bulan kan. sampai berapa kali Mas Amin survei lapangan itu biasanya? Kurang lebih sih biasanya kalau bulan-bulan pertama itu mungkin setiap 2 minggu sekali gitu. Kalau sudah mendekati itu baru kita Ya. intens Intens. untuk memaksimalkan Survei gitu ya. lebih kalau di akhir nanti mendekati eksekusi itu bukan survei lagi tapi lebih ke simulasi aplikasi. Jadi ini kan contoh nih ada Iya. scanning Iya, berarti contohnya. udah diperagain. Hmm. Oke,
Itu aja sih di lapangan. Khususnya juga kita itu di sana untuk cari medan, survei, simulasi itu pun juga untuk menjaga keamanan Iya, dari peserta sendiri Iya. maupun panitia. Agar nanti pas hari-hari tak terjadi Ya, apa yang tidak kita diinginkan. inginkan. Soalnya kita sendiri panitia juga bertanggung jawab kan Iya. atas semuanya. Keselamatan yang terjadi. peserta, gitu ya. Ya sih, di kapal memang keren. Apa dulu? Itu ketika offline. Offline. Tapi ada sisi lain online juga. Online juga. Mungkin sebelum penutup dari narasumber ada quotes Iya, quotes gitu yang mungkin bisa dari diingat. Mas Esi dulu Mas ya, quotes apa yang mau Masih disampaikan buat teman-teman gitu. Iya. Quotes Quotes. terserah mau ngambil Pesan. dari mana, mau hidupnya sampai anda gimana. Motivasi gitu. Untuk saya sendiri sih, moto hidup saya atau mungkin apa yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan yang mungkin nonton podcast Podcast. ini di luar anggota ataupun anggota kita sendiri, yang pasti bagaimana kita berkegiatan atau hidup tetap bermanfaat untuk sekitar dalam cara apapun. Dengan cara apapun yang bermanfaat gitu ya. Ya. Dari Mas Agus. Iya, mungkin yang mau Kalau dari disampaikan. saya ya ini aja sih nggak banyak, cuman karena kita konteksnya organisasi pencinta alam ya. Iya. Ya tetap selalu mencintai alam karena semua yang kita ambil dari alam Itu akan kembali. akan benar. Masuk sekali. Masa. Dalam. Terakhir dari coach tak Iya, coach Mesta. Panutan kita. Ya, panutan. Yes. Yes. Dianut juga ya. Paslon nomor berapa? Jadi dalam setiap kita menjalani hidup, Iya. setiap kita melakukan sebuah aksi, pasti akan mendapatkan sebuah reaksi. Aksi reaksi ya. Dan itu berkesinambungan, maksudnya apa ya? Saling Memiliki hubungan. yang erat. Jadi pesan dari saya, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu makan. Jadi kita menanam kebaikan, Sangat keren. maka kita akan Menuai kebaikan itu juga, pada dan akhirnya sebaliknya. ya. Jadi Nggak saling salah dipanggil coach. iya. ya Buatnya mungkin, sangat personal. Sebab akibat ya. ya mungkin itu aja Iya. podcast pada hari ini. Iya. protokolnya. Ya kami ingatkan lagi buat semuanya yang di luar sana Tetap tetap dijaga. patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, Iya. masker dan lain sebagainya. Terakhir mungkin Minumnya jadi teh. Iya. Dipakai. mungkin terakhir bisa kita tutup dengan jargon ya. Iya, Monggo mungkin. Mbak Roro. Kayaknya saya juga itu sih. Ini kapal? Berani dan bangga.